teman-teman, ketemu lagi di Espasio Indonesia setelah sekian lama tidak update sejak berhentinya atau selesainya Liga 2 Indonesia, dan kita kembali lagi untuk mengupdate kondisi terbaru. Buat teman-teman, selamat datang kembali. Selamat menyaksikan di season Liga 2 berikutnya, di mana kita akan terus ngobrolin Persipura Jayapura, terutama yang akhirnya berita terakhir atau setelah kompetisi selesai berhasil bertahan di Liga 2. Ada beberapa update teman-teman. Oh iya, jangan lupa sekali lagi untuk yang baru saja menonton atau baru saja mengikuti channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe yang penting di bawah atau di tombol yang bisa teman-teman lihat di sini atau di sini, saya lupa. Silahkan di subscribe, nanti teman-teman bakal dapetin informasi-informasi terbaru seputar Persipura Jayapura, kiprahnya di Liga 2 yang kita berharap musim depan atau musim ini yang akan mulai itu semoga bisa terus melaju dan kita naik ke Liga 2. Oke, bersama dengan saya Victor seperti biasa masih jadi host satu-satunya ya yang menemani teman-teman di channel Espasio Indonesia, terutama dari program Dari Sudut Tribun. Kita mau bahas beberapa update setelah sekian bulan selesainya Liga 2, terutama soal kondisi Persipura yang sekarang. Kita update satu-satu. Yang pertama kita mau bahas soal sponsor dulu teman-teman. Jadi kabar terakhir masih belum banyak sponsor yang kemudian bergabung untuk mendukung Persipura di musim selanjutnya. Seperti yang kita tahu dari keterangannya manajer Persipura yang kemungkinan besar musim depan masih akan sama, yaitu Bung Abisai Rolo, bahwa satu yang baru menyampaikan kesiapannya yaitu Bank Papua. Nah, bagaimana dengan Freeport yang jadi sponsor kita juga di musim-musim sudah lama sejak dulu? Sempat beredar isu bahwa Freeport akan hanya mendukung klub yang berlaga di Liga 1. Nah, itu sempat jadi perbincangan juga di kalangan supporter dan di grup-grup fans Persipura. Tapi yang menarik adalah ada juga pandangan bahwa ada sedikit miskomunikasi ya. Jadi Freeport itu akan mendukung dana lebih besar untuk klub Liga 1. Yang klub Papua yang berlaga di Liga 1. Itu wajar karena biayanya akan jauh lebih besar daripada kemudian di Liga 2. Tapi tidak melepas dukungannya dari klub-klub Papua yang ada di Liga 2 juga. Nah, ini kabarnya masih simpang siur. Ada dua perbedaan lah ya kalau kita mau bahas, dan itu patut kita ikuti terus karena sponsor penting. Masih terus didorong ya untuk dapat sponsor selain dari dua itu, Bank Papua dan juga PT Freeport, karena ini penting untuk kelanjutan dan jalannya klub. Mungkin bisa disenggol perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan lokal yang ada di Papua yang bisa mendukung Persipura. Jadi kita tidak hanya bergantung ke Bank Papua dan PT Freeport, karena biasanya kebiasaannya Persipura adalah kalau salah satu dari antara dua itu menarik dukungannya atau mengurangi kekuatan finansialnya, otomatis juga mengurangi kekuatan Persipura, kan bahaya ya. Jadi kalau bisa ada opsi-opsi lain yang bisa didorong terus untuk jadi sponsor Persipura gitu. Oke, itu untuk sponsor. Belum banyak update sampai video ini naik, juga belum terlalu banyak update yang ada gitu ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya yang menjadi penting juga adalah isu pemain. Nah, ini menarik karena sudah banyak simpang siur pemain-pemain yang kemudian diisukan akan berlabuh ke Persipura Jayapura. Yang pertama kita mau bahas, ini sekedar isu dan rumor ya. Tentu ini semua tidak akan terjadi kalau yang pertama belum ada sponsor dan dana. Tapi isunya sudah mulai kencang, terutama beberapa pemain yang kemudian meninggalkan klubnya. Ini kan menarik juga untuk kemudian diincar. Nah, satu nama pertama yang waktu itu langsung muncul sebenarnya adalah gelandang PSS Sleman, Jonathan Bustos, yang kemudian diisukan tidak diperpanjang Sleman, tapi kemudian isunya sangat dekat ke Persipura. Nah, kabar terakhir yang saya baca dari salah satu media, Bustos tidak ingin bermain selain di Liga 1. Jadi itu agak menyulitkan juga, kecuali manajemen Persipura punya cara-cara tertentu untuk menarik dia kembali masuk mengisi skuad kita di musim
depan, karena isunya musim depan masih ada aturan yang sama ya, 3+1 Asia, 3 asing plus 1 Asia. Jadi ini masih perlu dikejar kalau memang ada dana. Siapa tahu kebutuhan playmaker kita tuh memang sangat krusial, teman-teman. Kita lihat kan permainan musim lalu tidak ada yang dominan atau yang kuat di tengah, sehingga suplai bola dari belakang ke depan itu selalu kacau. Kebutuhan ini mungkin bisa diisi sama pemain asing gitu. Siapapun lah, walaupun kemudian yang muncul isunya pertama adalah Jonathan Bustos, semoga sih ada siapapun yang menggantikan. Lokal juga nggak apa-apa, asal kuat dan mampu bersaing untuk musim-musim selanjutnya, terutama musim depan. Nah, itu isu yang pertama. Isu yang kedua yang menarik adalah si kembar Jakob dan Yance Sayuri. Ini menarik karena kalau memang benar-benar jadi, ini akan jadi salah satu kekuatan yang sangat mengerikan untuk Persipura Jayapura. Tapi tentu kendalanya sekali lagi, dua anak muda ini, PSM Makassar membela klub besar, satunya kaliber timnas. Apakah kemudian Persipura mampu dengan dana yang dipunyai untuk mengajak mereka? Mungkin hati, kemudian fans, kecintaan, sering datangnya Yance dan Jakob ke Persipura untuk nonton pertandingan itu oke. Tapi kan dibaliknya ada bisnis ya teman-teman ya, ada nilai transfer, ada hal yang harus diselesaikan, jumlah gaji dan lain-lain, itu kan harus dipertimbangkan juga ya. Tapi dua nama ini jika bergabung kok Persipura bisa lebih kuat ke depannya. Kemudian ada juga isu terhadap satu pemain yang kemarin juga sudah berlabuh bersama kita, Enzo, yang di salah satu media itu sempat di DM apakah ada kemungkinan untuk kembali ke Persipura. Beliau menjawab maybe brother. Nah, mungkin juga bisa dipanggil kembali Enzo untuk mengisi striker. Dan selanjutnya ya Enzo kemarin cukup bermain efektif, cuman hanya kurang supply dari tengah saja menurut saya. Kemudian ada juga isu yang datang dari ini, eksodus pemain PSBS Biak. Saya coba sebutkan satu-satu ya. Octavio Dutra itu usianya sudah 40 tahun. Cukup tua untuk usia pesepak bola, tapi kabarnya beliau masih ingin terus bermain. Jadi ini bisa jadi opsi juga untuk gelandang atau mungkin back bertahan kita. Yang tidak menghabiskan, yang kualitasnya pemain asing tapi masuk slotnya pemain Indonesia, karena Octavio Dutra sudah orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Itu juga menarik dari PSBS dia. Kemudian ada juga PSBS dia atau Kalteng Putra ya, saya agak lupa, untuk Octavio Dutra. Terus kemudian eksodus pemain seperti Bung Ruben Sanadi, kakak Ruben, itu juga dikabarkan tidak diperpanjang oleh PSBS, sehingga ke depan mungkin bisa mengisi juga atau kembali lagi. Terus ada juga Nelson Alom kemarin posisinya sempat perlu bersaing ketat dengan pemain tengah pilihan dari pelatih PSBS, jadi lebih sering di bangku cadangan juga, bisa ditarik atau ada potensi juga untuk kembali ke Persipura. Kemudian saya juga dengar ada satu pemain yang kemudian isunya akan kembali juga, ini siapa? Wolf itu kemarin sempat cedera dan kabarnya sudah mulai pemulihan dan bisa kembali ditarik lagi. Tentu dengan 60% ya, ada isu. Saya dengar juga ada isu 60% pemain dipertahankan, sisanya mencari pemain-pemain yang bisa mengisi dan menambah kekuatan. Jadi kemungkinan gambarannya skuadnya tidak akan terlalu jauh dari musim lalu. Pelatih juga kabarnya sudah ditentukan tapi belum disebutkan sama manajemen. Tentu saya tahu ini pasti menunggu dana dan juga sponsor. Nah, dua nama terakhir yang kemudian saya mau sebut ini adalah nama yang sebenarnya saya secara pribadi yang cinta Persipura dirindukan untuk kembali. Yang pertama, Takuya Matsunaga. Kakak Taki ini gelandang yang sangat-sangat kita butuhkan untuk mengisi slot Asia. Kemarin kita sempat nggak dapat ya slot Asia. Takuya Matsunaga bisa jadi gelandang destroyer, pemutus serangan, perusak serangan lawan, tapi juga bisa mengalirkan
dengan baik. Kabarnya beliau juga masih main bola, jadi bisa jadi opsi. Saya masih tunggu, semoga kakak Taki atau Takuya Matsunaga mau. Dan yang kedua yang masih sangat saya rindukan, yang walaupun saya nggak tahu beliau akan mau atau enggak, adalah Thiago Amaral. Lihat cara mainnya, saya jatuh cinta ketika sebelum liga dihentikan gara-gara COVID. Kemenangan 4-3 kita di Surabaya itu membekas sekali. Gimana Thiago Amaral main, taktisnya dia, flamboyannya dia, cara dia mengatur bola. Dua nama ini semoga pernah dan bisa muncul besok ketika pelatih atau kemudian manajemen mempertimbangkan siapa pemain asing yang bisa mengisi slot ini. Begitu teman-teman. So far update-nya cuma itu, tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada kabar baik lah ya dari Persipura. Tentu bulan terus berjalan, Liga 1 segera selesai, biasanya berselang 1 atau 2 bulan sudah mulai lagi. Jadi tolong please, satu harapan kami yang juga mungkin mewakili supporter Persipura adalah jangan mepet lagi. Jangan mepet lagi, please jangan mepet lagi persiapannya ya. Sponsor dulu, biar kalau sponsor beres, uangnya ditata, cari pelatih kepala, cari tim pelatih, tim dokter, supaya lengkap. Kemudian kalau mau seleksi juga silahkan, tapi seleksinya jangan lama-lama, segera umumkan squad, TC itu minimal 1 bulan lah. 1 bulan itu sudah 3-4 kali uji coba, itu ideal banget. Baru kita melangkah, jangan seperti kemarin 2 minggu, 1 minggu baru tunjuk pelatih kepala, dan kita lihat hasilnya tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan di Liga 2 akhirnya, tapi puji Tuhan kita bisa bertahan. Gitu aja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau suka video ini. Share ke teman-teman yang mungkin bisa atau pengen dapat update terbaru dari Persipura. Bisa follow, bisa komen, like, dan subscribe. Ramekan kolom komentar, berikan pendapat Anda siapa pemain yang paling cocok untuk mengisi Persipura di musim depan, baik yang dipertahankan maupun yang baru. Terima kasih. Salam merah hitam, salam Persipura, Jayapura.